Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kita kembali dalam program Daily Comment untuk menjawab komen-komen dari teman-teman yang setiap hari menghiasi, meramaikan channel kesayangan kita ini ya. Baik, untuk edisi kali ini kita akan menjawab komen-komen dari video yang kita posting kemarin ya. Ini videonya. Mantan mengkhianatimu buat mantan-mantan yang ngejar-ngejar kamu. Kita posting kemarin ya, ini 13 September 2023 ya. Jadi bagi yang belum sempat nonton ya, ditonton sampai selesai ya. Semoga mendapatkan manfaatnya juga di sana ya. Dan jangan lupa iklannya juga ditonton ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Sudah saya perbesar di monitor laptop saya agar membacanya jadi jelas. Saya ditanya teman-teman yang belum mengikuti program Daily Comment ini, Ustadz kok pertanyaan kita tidak dijawab kalau di komen di video-video yang lain ya. Saya harus berkali-kali itu bilang bahwa saya itu rabun ya. Kalau ngetik yang kecil-kecil itu karena komen kan saya baca dari YouTube studio saya dan itu hurufnya kecil-kecil sekali itu. Jadi kalau untuk orang rabun seperti saya kalau ngetik itu mesti typo, salah ketik ya. Nanti jawabnya kemana-mana tuh. Nah jadi saya lebih suka ya untuk menjawab secara langsung. Karena kalau menjawabnya bil lisan itu bisa lebih jelas dan lebih lengkap ya. Dulu saya mencoba untuk berinteraksi langsung dengan teman-teman semuanya, dengan subscriber kita semua itu dengan program live streaming ya. Tapi ternyata kan sinyalnya ya kalau lagi bagus ya bagus, tapi kalau lagi kurang bersahabat buffering terus ya. Sehingga ya jadi tidak lengkap apa yang saya sampaikan tadi. Nanti saya membacakan hadis jadi tidak lengkap dan seterusnya. Nah, maka semoga program ini bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk berinteraksi secara langsung ya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaannya tidak harus sesuai urut-urutan di komen di video ya, karena begitu pertanyaannya dipindah ke laptop kan kadang-kadang pengirimannya jadi tidak berurutan seperti yang di komen di video tadi. Tapi insya Allah semua pertanyaan saya baca ya. Baik, yang pertama, 2 minggu yang lalu ketemu mantan maksudnya ya, di warung makan bersama laki-laki lain. Dan seminggu kemudian dia tunangan dan dapat kabar dari tetangganya dia menikah bulan 11. Walau sakit, saya mencoba menerima takdir dan ikhlas. Tapi setiap habis sholat dia dan keluarganya selalu kudoakan dan aku kirimkan surah Al-Fatihah ya. Ya baik sekali itu, pokoknya teruslah berdoa yang baik untuk mantan yang sudah mengkhianati kita. Ya, setiap selesai sholat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka perbanyak berdoa di waktu itu. Ada juga waktu terkuat lainnya. Ya, jadi juga mengiringi datangnya waktu sholat. Ya, untuk berdoa agar mantan sadar, atau berdoa agar keluarganya sadar, atau berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Nah, waktu terkuat itu yang juga bisa kita manfaatkan adalah waktu di antara azan dan iqomah.
ya. Inna du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u, ya. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Karena itu perbanyaklah berdoa di waktu itu, ya. Inna du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u. Ya, jadi ketika azan dikumandangkan, nah kita dengarkan baik-baik, kita menjawab azan tadi. Selesai azan nih sampai dikumandangkannya iqamah, berdoa agar mantan sadar, keluarganya sadar, agar mantan berjodoh dengan kita. Ya, nah selesai itu iqamah, kita mengerjakan sholat fardu, kita berdoa lagi. Nah, jadi insya Allah semakin banyak doa-doa kita panjatkan, insya Allah semakin cepat pula doa-doa kita tadi ya menjadi doa yang terkabul. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku berdoa waktu sepertiga malam, setelah itu aku tidur. Terus aku mimpi istriku didampingi khodam orang tua. Bagaimana cara menembus doaku sampai ke istriku? Kurasa doaku tertolak terus, sudah 2 tahun aku ditinggal oleh istri. Ya, jadi bisa saja tuh ya. eh, Apa ya namanya, kalau sebagian orang kita meyakini ya ada yang namanya khodam ya, atau penjaga itu ya. Kalau khodam itu eh, ada yang didapat dari keilmuan begitu kan, ada juga yang didapatkan melalui warisan ya, dari orang tuanya, dari leluhurnya, yang termasuk ke dalam orang-orang yang laku prihatinnya itu tekun ya. Nah, ya bisa jadi ya amalan kita itu membalik atau berbalik atau tidak bisa menembus karena dia punya pagaran goib yang cukup kuat. Nah, salah satunya dengan pagaran-pagaran yang seperti itu tadi. Karena itu kan di video terdahulu sudah saya bilang tuh, sebelum kita mengirimkan amaliyah kita kepada mantan itu ya. Ini amaliyah ya yang untuk ke mantan. Kalau doa kan dia naiknya ke langit ya. Kalau amalan itu bergeraknya horizontal. Kalau doa itu bergeraknya vertikal ke atas ya. Nah, amalan itu ya, agar tidak berbalik kita pagari dulu diri kita. Nah, cara memagarinya bagaimana sudah pernah kita bahas di video terdahulu ya. Nah, kemudian kalau memang kita mendapatkan petunjuk ya, misal melalui mimpi, oh ternyata mantan ini ada pagarannya, misalnya dengan khodamnya tadi ya, maka pagarannya tentu harus dibuka dulu ya. Atau kalau kita bisa mengerjakan sebuah amalan yang energinya melampaui energi yang dimiliki oleh khodam itu tadi, ya tentu itu bisa. Ya, tapi kalau ternyata kita masih baru awal-awal, tentu yang terbaik adalah dengan membuka pagarannya mantan terlebih dahulu, biar amalan kita bisa kena, bisa sampai kepada dia. Cara membuka pagarannya itu bagaimana caranya? Nah, itu yang paling penting. Yang pertama ya, tentu kita bisa tuh minta bantu kepada orang yang paham, yang mengerti tentang hal-hal seperti ini. Ya, dia biasa membuat pagaran, biasa membuka pagaran, dan itu banyak orang yang punya kemampuan yang demikian. Jangankan pagaran orang ya, itu pagaran halaman, misal lahan 500 hektar agar tidak diganggu oleh hama dan seterusnya, itu bisa dipagari itu, yang luas-luasnya begitu. Nah, itu banyak tuh yang punya kemampuan demikian ya. Atau kita mencoba mengupayakan membongkar pagarannya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Jadi begini, yang namanya energi
itu tidak hanya di sekeliling mantan, di sekeliling kita juga banyak. Bahkan doa yang kita panjatkan ke langit pun ya, itu doa tadi harus diberikan energi agar doa itu naik. Begitu juga dengan amalan ya. Amalan itu agar dia berjalan, maka rintangan-rintangan energinya harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Caranya, caranya dengan memperbanyak membaca solawat. Kita memperbanyak membaca solawat itu untuk membersihkan diri kita ya dari energi-energi yang tidak seharusnya ada di sekeliling kita. Termasuk juga membongkar pagarannya mantan tadi dengan memperbanyak membaca solawat ya. Kita kirimkan kepada mantan dengan niat untuk membongkar pagarannya ya. Di karomah solawat, nah kita sebut solawat apa yang kita amalkan ya. Kemudian kita kirimkan ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan ya. Doa kuncinya kita baca dulu. Ya Allah bi karomah, misal solawat nurizat. Aku mohonkan ya Allah agar pagaran goib yang ada di sekeliling mantan dibuka, agar amaliyahku bisa mencapai dia. Amin. Ya, kemudian kita sebut nama mantan, nama bapaknya, ila ruhi wal jasadi. Siapa nama mantan? Ya, kemudian nama bapaknya, bin atau binti siapa? Nah, kita bacakan misal sholawat nurizat tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurizati wa sirisari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, kita kirimkan 3 kali, 7 kali, 11 kali. Ya. Yang mana yang paling memungkinkan untuk kita kirimkan, kita amalkan secara istiqomah ya. Kalau kemudian mantan itu sudah bersih tuh ya, artinya pagarannya sudah terbuka. Nanti kita akan mendapatkan tanda-tanda lagi. Ya bisa melalui mimpi atau apapun ya. Nah, itu artinya amalan kita bisa kita kirimkan kepada dia. Tidak berbalik sekarang karena pagaran goibnya sudah terbuka ya. Baik, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau membaca amalan energinya lebih besar mana? Membayangkan wajah mantan atau melihat foto mantan? Ya tentu lebih besar energinya ketika orang membayangkan ya. Kita menggunakan foto itu jika kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa berkonsentrasi, kita tidak bisa membayangkan mantan. Karena ya itu tadi ya, misal habis nonton TV, ya setiap kita mencoba fokus membayangkan mantan untuk mentransfer energi amalan kita kepada dia, itu selalu yang muncul justru wajah artis ya. Nah, maka kalau kita tidak bisa konsentrasi, kita menggunakan bantuan foto ya. Tapi fotonya jangan dilihat terus ya. Artinya begitu bisa kita bayangkan begitu kekuatan penghubung energinya itu kan antara hati dan pikiran kita dengan hati dan pikirannya mantan, bukan dengan fotonya ya. Nah, karena itu pertanyaannya tadi mana lebih besar energinya, tentu dengan pikiran kita. Ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon doanya agar dia segera kembali kepada saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga mantannya kembali ya, menjadi keluarga yang berkah selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Amin. Saya mau nanya Ustadz, apa mungkin seseorang yang kita doakan untuk kembali dan hatinya mulai digerakkan untuk ingin kembali, tapi dia mencoba untuk melawan sehingga dia tidak kembali.
Apa mungkin itu bisa terjadi, Ustadz? Bisa. Dan itu banyak terjadi. Ya, jadi ketika logikanya itu masih lebih kuat daripada hatinya. Ya, logikanya masih lebih dominan daripada hatinya. Selain itu juga ada faktor lain, orang-orang di sekelilingnya. Jadi hatinya itu sudah mulai bergerak untuk kembali kepada kita, tetapi keluarganya, orang tuanya terus membisikkan untuk membenci kita, untuk jangan sampai kembali kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi pertanyaannya bisa tidak seperti itu? Sangat bisa. Ya. Karena itu apa yang harus dilakukan sekarang? Yang harus dilakukan ya memperbesar terus energi di hati dan untuk menundukkan pikirannya itu dengan amalan kita tadi. Ya, semakin besar energinya, maka insya Allah lambat laun ya logikanya itu akan tunduk kepada hatinya. Jadi logikanya akan dikalahkan oleh rasa cinta dan rasa rindunya. Nah, di situ tuh dia baru akan kembali. Karena itu kan selalu saya katakan bahwa mengerjakan sebuah amalan itu kuncinya istiqomah, kesabaran ya. Karena kita sendiri ya, kalau kita tidak terlalu memahami hal-hal yang seperti ini, kita belum tahu ya seberapa besar energi dari amalan itu yang ada pada diri mantan sekarang ya. Kalau orang yang sudah sangat berpengalaman, dia bisa merasakan, oh sudah sekian persen nih, kurang dikit aja. Nah, tapi kita kan tidak bisa merasakan itu ya. Padahal sebenarnya kurang sedikit saja, sudah 75%. 10% lagi energi itu bertambah pada diri mantan, dia balik. Tapi kita tidak bisa merasakan itu karena kita tidak melihat ya. Kalau kita melihat, kita bisa tahu tuh mantan misal tidur, ngigau itu menyebut nama kita ya. Kalau dia ngobrol sering kesebut nama kita dan seterusnya. Kalau kita melihat kita bisa tahu, oh ternyata ini sudah bekerja nih amalan, tapi karena kita tidak melihat, kita tidak tahu. Nah, kemudian kita lepas amalan kita, padahal sedikit lagi, ya. Nah, karena itu kunci keberhasilan sebuah amalan itu dikerjakan dengan rutin, terus-menerus, dan istiqomah, ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, baik, saya lanjutkan lagi ya. Pak Ustadz, aku minta doanya agar suamiku luluh hatinya dan menarik kembali kata-katanya yang ingin menceraikan aku. Dia yang selingkuh, aku, dan menelantarkan anak-anaknya, tapi kok malah tega mau menceraikan aku. Ya, amin. Saya doakan semoga hatinya luluh untuk kembali kepada keluarga, kembali kepada anak-anaknya, ya. Jadi berdoa terus agar dia sadar, ya. Karena memang ketika selingkuh itu kan kehadiran orang ketiga, di situ butuh kesabaran, ya. Saya pernah membahas bahwa mantan itu akan sadar ya dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika uang mantan sudah mulai habis tuh. Apa sih yang orang ketiga cari dari mantan ini? Kan uangnya. Begitu uang habis kan cinta selesai itu. Yang kedua, mantan akan sadar ya ketika dia melihat bahwa dia tidak pernah dicintai. Yang dicintai cuma uangnya saja ya. Kemudian keadaan yang ketiga, ketika mantan melihat dan menyadari sifat dan karakter asli dari orang ketiga. Nah, di situ tuh, oh ternyata mantan dikhianati terus juga begitu. Nah, di situ dia akan menyadari untuk kembali kepada keluarganya. Nah, karena itu terus berdoa agar dia sadar ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Bentar.
Mantan saya hidupnya luar biasa zolim, ya. Dari perempuan lain sikapnya penyabar, sikap beriman langsung senyap dalam hatinya. 3 bulan lebih sudah berlalu, dia tidak balas chatting saya. Bertanya cara baik dan jujur padanya hanya dibaca saja, namun dibalas sulit. Saya ceritakan pada Ustadz kezoliman hatinya. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu rasa isi hati saya padanya. Hampir gila saya memikirkan nasib saya karena dia ikuti hati setan. Ya, baik. Jadi hampir gila karena memikirkan mantan terus. Karena itu saya bilang ya jangan dipikirkan. Bekerja, energi sedih itu tadi dialirkan untuk berkarya, tekuni hobi, berinteraksi dengan keluarga yang selama ini kita abaikan, memberikan perhatian kepada keluarga dan seterusnya. Nah, itu yang terbaik. Dengan bekerja, kita bisa punya uang, dengan sukses, mantan akan kembali kepada kita, ya. Begitu kuncinya. Karena itu kalau kita terus memikirkan mantan, ya, dari pagi sampai pagi lagi terus memikirkan mantan, ya bisa stres, bisa depresi kita, ya. Dan mantan tidak akan mau kembali kalau kita stres. Mantan hanya akan kembali ketika kita sukses, ya. Karena itu kuncinya bekerja. Bekerja sekeras-kerasnya, ya. Karena mantan akan jatuh cinta kembali seiring kesuksesan yang hadir dalam hidup kita, ya. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kerja keras, ya. Baik, saya pikir itu dulu sudah semua pertanyaan saya respon, ya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus program ini, juga jangan lupa subscribe ke channel ini. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, jangan lupa tonton juga iklannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.